Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asraf lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati akramati fid darin amin. Wa ikhtara raddat tabahiyah ilaiha, dan memilih ia Imam Subki akan merad tadbiyah kepadanya isti'arah bil kinayah. Ya, di kanan nomor 5 setelah faridah saniyah. Waqtara raddat tabi'ah ilaiha bi ja'li qarinatiha isti'aratan bil kinayah. Memilih ia Imam Subki mengembalikan tabi'iyah kepadanya isti'arah bil kinayah dengan menjadikan qarinahnya sebagai isti'arah dengan kinayah dan menjadikannya kinayah sebagai qarinahnya di atas sebaliknya. Nah, hasilnya, kesimpulannya atau penjelasannya, annahu yaqulu, sesungguhnya Imam Subki berkata, inna kulla tarkibin betul? Itu kan? Inna kulla tarkibin ja'alal qawmu fihi isti'aratan tabahiyatan. Sesungguhnya setiap rangkaian yang menjadikan oleh kaum itu artinya ulama bayan, fihi padanya rangkaian akan isti'arah tabaiyah, itu kabarina al-aula yang terbaik, ayyajriya fihi, bahwa berlaku padanya rangkaian oleh isti'arah makniyah, taklilan lil aqsam, demi menyedikitkan bagi pembagian-pembagian, supaya mereka enggak pusing. Ada namanya isti'arah bil kinayah, ada namanya isti'arah tabaiyah. Nah, supaya enggak pusing-pusing, isti'arah tabaiyah masukkan saja ke isti'arah bil kinayah, supaya pembagiannya kurang, ya minimal kurang satu. Fa fi nahwi, maka pada contoh nataqatil halu, pada contoh nataqatil halu, telah berbicara oleh keadaan, yaqulul jumhuru, berkata jumhur dari ulama bayan, subbihatid dilalatu bin nutki, diserupakan dilalah dengan nutki, dengan jami' idho, sama-sama menjelaskan, bijami' usuli ilal murad, dengan bersamaan bisa mengantarkan kepada tujuan.
Dilalah bisa mengantarkan kepada tujuan, berbicara juga bisa mengantarkan kepada tujuan. Fi kullin pada tiap-tiap. Wastu'iran nutqu lil idahi, kemudian dipinjam kata-kata nutqu untuk idah. Untuk idah itu maksudnya untuk dilalah. Ini sepertinya salah tulis ini. Wastu'iran nutqu lid-dilalah, itu maksudnya. Ditulis kata-kata, dipinjam kata-kata nutqu untuk dilalah. Wastuqa minhu, lalu diambil darinya kata-kata nutqu akan kata-kata natoko. Nah, minhu kembali kepada masdar an-nutqu, diambil kata-kata natoko fil madi dengan makna dalla. Wal halu qarinah, kalimat hal itu sebagai qarinah yang menunjukkan di atas annal murada minan nutqi ad-dilalah, sesungguhnya yang dimaksudkan dari kata nutqu itu dilalah, menunjuki, bukan bicara. Li'anna al-hala la tantiku, karena hal itu tidak bisa bicara. Ini proses isti'arah menurut jumhur ulama, sehingga disebutlah isti'arah tabi'iyah, karena dia berlaku pertama sekali pada masdar, kemudian baru diberlakukan ke fi'il madhi, diberlakukan ke isim fa'il, isim maf'ul, pokoknya selain masdar. Nah, wa huwa yaqulu, padahal dianya Imam Subuki itu berkata, ia syubbihatil halu bi insanin, diserupakanlah hal dengan manusia. Jadi isti'arah bukan terjadi pada nataqat, tapi pada al-halu. Diserupakanlah halu dengan insan. Wa huzifal musabbahu bihi, dan dibuanglah musabbabih, yaitu insan. Wa rumiza lahu bisyai'in, bi isyarat, baginya insan, bisyai'in dengan sesuatu, min lawazimihi, dari lawazimnya insan, yaitu nutqu. An-nutqu adalah isti'arah takhyiliyah. Nah, an-nutqu adalah isti'arah takhyiliyah. Fama ja'alahul qawmu qarinatan litab'iyah yaj'aluhu isti'aratan makniyatan. Maka kalimat yang menjadikan akannya kalimat oleh kaum, yaitu oleh jumhur, sebagai qarinah untuk tab'iyah. Mana kalimat itu? Mana kalimat yang dikadikan qarinah tadi? Apa? Al-halu. Maka kalimat yang menjadikan akannya oleh kaum sebagai qarinah bagi tabi'iyah, ia ja'aluhu, menjadikan ia Imam Sukaki akannya kalimat sebagai isti'arah makniyah, seperti kata-kata hal fil misalil mazkuri, pada contoh yang telah disebutkan. Wa ma ja'aluhu, dan apa saja yang menjadikan mereka, atau kalimat yang menjadikan mereka jumhur akannya kalimat isti'arah tabaiyah sebagai isti'arah tabaiyah. Mana kalimatnya?
Mana kalimat yang dijadikan oleh jumhur sebagai isti'arah tabi'iyah? Kalimat mana? Kalimat coba ulang terjemahan Zahran. Hasiluhu anna yaqul, hasilnya sesungguhnya Imam Suyuti yaqul, berkata Imam Suyuti, in kulla tarkiban, sesungguhnya setiap rangkaian, ja'alal qaum, telah menjadikan oleh kaum fihi padanya rangkaian isti'arah tabaiyah al-ula yang terbaik, al-aula yang terbaik, al-yajra yang bawa berlaku fihi padanya rangkaian isti'arah makniyah, taklilan yang menyedikitkan aksami bagi pembagian, fafi maka pada contoh natikatul hal, pembicaraan natokotil hal, yakul pembicaraan olehnya keadaan. Akul jumhur, dan berkata oleh jumhur, syubihat dilalah, diserupakan dengan dilalah, binutki dengan pembicaraan, bijamil idah dengan kumpulan idah, jami' idah apa itu jami'? berkumpul. Bukan, nggak pernah saya artikan jami' berkumpul. Persamaan Dan persamaan idah, dan wusulu, dan sampai ilal maradi, kepada tujuan, fi kulli isti'arah, pada setiap fi kullin titik kulli, pada setiap isti'arah, ista'ir dipinjam, fi kullin pada masing-masing titik wa ista'ir mana astahil dipinjam. Atasan nggak bisa jawab apa yang saya tanya. Padahal pembicaraan cuma pada dua kata, natakat sama halu. Kata antum nggak menyimak. Ulang, Apri. Sesungguhnya berkata oleh ulama, sesungguhnya setiap rangkaian menjadikan Anahu apa dia anahu? sesungguhnya hasil, Yaqulu berkata ya ulama, lama mana? berkata sesungguhnya setiap rangkaian, Siapa yang berkata? berkata ya Imam Suyuti, Imam Suyuti. Sesungguhnya setiap rangkaian telah menjadikan oleh para ulama padanya rangkaian akan isti'arah tabi'iyah yang terbaik, bahwa Khobar. itu yang terbaik, bahwa berlaku padanya oleh isti'arah makniyah. Sesungguhnya setiap rangkaian yang menjadikan oleh kaum padanya rangkaian sebagai isti'arah tabi'iyah itu bermula yang terbaik, itu khobar lagi. Itu bermula yang terbaik itu bahwa berlaku padanya isti'arah, Padanya apa? padanya rangkaian
oleh isti'arah makniyah. Menyedikitkan Apa Arabnya? pada menyedikitkan taklilan akan menyedikitkan. Enggak. Kalimat kalau tidak posisi i'rab yang benar nggak akan sampai ke tujuan yang benar. Disalah ganti. Kepada menyedikitkan. Maka nggak bisa belajar yang kulit mata. Seulang. Baru ditanya 2 kalimat cuman, memilih mana yang isti'arah tabi'iyah nggak jelas. Hasiluhu, kesimpulannya atau uraiannya adalah annahu yaqulu, sesungguhnya Imam Sukaki itu berkata iya. Apa kata beliau? Itu namanya maqul qaul, isi pembicaraan. Inna kulla tarkibin ja'alal qawmu fihi isti'aratan tabi'iyatan. Sesungguhnya setiap rangkaian yang menjadikan oleh kaum artinya jumhur, bihi padanya rangkaian akan isti'arah tabi'iyah, itu al-awla an yajriya fi isti'arah makniyah, itu bahwa berlaku pada rangkaian tersebut oleh isti'arah makniyah taklilan lil aqsami, karena menyedikitkan bagi pembagian maf'ul min ajli. Fa fi nahwi, maka pada contoh seumpama nataqatil halu, yaqulul jumhuru, berkata jumhur ulama, subbihatid dilalatu bin nutki, diserupakan kata dilalah dengan kata nutki, bi jami'il idai wal wusuli ilal muradi, dengan persamaan menjelaskan dan bisa menyampaikan kepada maksud fi kulli, pada masing-masing kepada dilalah dan nutki. Titik di sana. Wastu'iran nutku lil idahi, lil idah itu salah tulis, maka lebih tepatnya wastu'iran nutku lid dilalati, dipinjam kata-kata nutku, dipinjamkan kata-kata nutku untuk kata-kata dilalah. Wasruqa minhu an-nataqa, maka diambil dari kata-kata nutku akan kata-kata natoko dengan makna dalla. Wal halu qarinatun, hal itu artinya kata-kata nataqatil halu, kalimat hal adalah qorina. Nah, qorina yang menunjukkan di atas annal murada minan nutki adilalah, sesungguhnya yang dimaksudkan dari kata-kata nutki adalah dilalah. Kenapa kata-kata al-halu bisa menunjukkan nataqa di situ maknanya dalla? Li'annal hala la tantiku, karena hal itu tidak bisa bicara. Mana kalimat yang jadi qarinah? Mana kalimat menjadi isti'arah tabi'iyah?
Contohnya mana? Nataqatil halu. Al-halu qarina isti'arah tabaiyah. Nataqat. Wa huwa yaqulu, padahal dianya Imam Sukaki itu berkata, ya Imam Sukaki, subbihatil halu bi insani, diserupakan kata-kata halu dengan manusia. Berarti halu itu musabbah, diserupakan dengan musabbabih, yaitu insan. Wa huzifa musabbahu bihi, dibuanglah musabbabih, dia adalah kalimat insan. Isti'arah apa namanya? Kalau dibuang musabbabih, isti'arah makniyah atau bil kinayah. Nah, itulah maksud daripada kata Imam Sukaki di atas. Setiap rangkaian yang berlaku yang dikatakan oleh jumhur sebagai isti'arah tabaiyah, maka yang terbaik adalah memberlakukan isti'arah makniyah. Wa rumiza lahu bi syai'in min lawazimihi, lalu diisyaratkan baginya insan bisyai'in dengan sesuatu dari lawazimnya insan, yaitu nutku. An-nutku isti'arah takhyiliyah. Nutku itu adalah isti'arah takhyiliyah. Kenapa dikatakan takhyiliyah? Karena tidak mungkin keadaan itu bicara. Keadaan bicara itu cuma dalam khayalan, seolah-olah suasana keadaan memberitakan kepada dia. Fama ja'alahul qaumu qarinatan lil tabi'iyah, maka sesuatu yang menjadikan akannya sesuatu pemeriksaannya, pada contoh nataqatil halu, kita bicara tentang contoh itu. Maka sesuatu yang menjadikan akannya oleh kaum sebagai korina bagi tabaiyah, yaitu kalimat al-halu, ia ja'aluhu, menjadikan ia Imam Sukaki akannya kalimat tersebut isti'arah makniyah. Kalhal fil misali, seperti kata-kata hal dalam contoh yang disebutkan. Kata-kata hal, jadi sesuatu yang tidak diterjemahkan, antum kasih garis bawah. Wa ma ja'alahu isti'arah tab'iyatan, sementara sesuatu yang menjadikan mereka jumhur akannya sesuatu sebagai isti'arah tab'iyah. Mana sesuatu itu? Nataqat. Sesuatu yang menjadikan mereka jumhur akannya sesuatu sebagai isti'arah tabaiyah, itu ya ja'aluhu qarinatan lil makniyah, menjadikan ia Imam Sukaki akannya sesuatu itu sebagai qarina makniyah, seperti nataqo fil misalil mazkuri, pada contoh yang dimaksudkan. Nah, disitulah nampak perbedaan antara Imam Sukaki dan jumhur. Yang dijadikan qarina oleh jumhur, beliau menjadikannya isti'arah. Yang dijadikan isti'arah oleh jumhur, beliau menjadikannya qarina. Hadza wal muradu, inilah yang dimaksudkan dengan perkataan musannaf bija'li qarinatiha isti'arah makniyah, dengan menjadikan isti'arahnya, menjadikan qarinanya sebagai isti'arah makniyah, dan menjadikannya isti'arah sebagai qarinanya isti'arah takhiliyah. Fahaza hasilu mazhabis Sukaki, inilah kesimpulan daripada mazhab Imam Sukaki
fil mas'alatain pada dua contoh di atas. Dua contoh di atas, ansyabatil maniyatu azfaraha bi fulanin, itu contoh pertama sudah kita bahas. Dan contoh kedua, nataqatil halu, yang barusan kita bahas. Faradda alaihil musannifu, maka marad, menolak, membantah di atasnya Imam Sukaki oleh musannif pada masalah pertama, yaitu ansabatil maniyatu azfaraha bi fulanin bi qaulihi, dengan perkataan musannif. Apa perkataan beliau? Wa yaruddu alaihi. Nah, wa yaruddu alaihi, menolak, membantah ia, pengarang akannya pendapat Imam Sukaki. Itu ada pada Faridah nomor 2, sejajar yang kata-kata itu keluar. Tarik saja kalimat itu keluar, itu ada kalimat itu di sana, wa yaruddu alaihi. Nah, ilah wa hasilur raddi, hasil daripada bantahan Imam Musannif atas pendapat Imam Sukaki yang membantah adanya isti'arah tabaiyah. Isti'arah tabaiyah yang dibuat jumhur, beliau robah menjadi isti'arah bil kinayah. Kesimpulannya adalah anna lafzul musabbah, sesungguhnya lafaz musabbah dia adalah kata-kata maniyah. Ini kita sudah dibawa kepada masalah pertama. Bayangkan rangkaian yang sedang kita bahas adalah ansyabatil maniyatu azfaraha bi fulanin. Sesungguhnya lafaz musabbah dia adalah maniyah, sebagai contoh itu digunakan pada maknanya yang hakiki. Wala syai'a minal isti'arah, dan tidak ada sesuatu pun daripada unsur isti'arah. Bi musta'malin fi maknahu, dengan kalimat yang digunakan sesuai pada maknanya. Jadi enggak ada istilah isti'arah dengan kalimat yang digunakan sesuai pada maknanya. Yang tujuh, la syai'a min lafzil musabbah, la syai'a min lafzil musabbah, hasilnya tidak ada sesuatu daripada lafaz musabbah dengan isti'arah. Falihaza, maka karena ini qala al-musannifu, berkatalah musannif, fala yakunu isti'arah, maka tidak ada yaitu isti'arah. Fahuwa isyaratun ila qiyasi minas syaklis sani, maka dianya kata-kata musannif fala yakunu isti'arah itu isyarat kepada qiyas daripada sakal yang kedua, yang batal dengannya sakal oleh perkataannya Imam Sukaki, atau yang membatalkan, yang batal dengannya itu kalau membaca ya betulu, atau kalau baca ya betilu, membatalkan ia musannif dengannya sakal kedua akan perkataan Imam Sukaki. Annalladzi yusamma isti'aratan bil kinayah, sesungguhnya sesuatu yang disebut dengan isti'arah bil kinayah itu kan lafaz musabbah. Karena sesungguhnya isti'arah itu lafaz yang digunakan fi ghairi ma wudi'ala,
lafaz yang digunakan bukan pada tempatnya. Itu yang disebut isti'arah. Wal maniyatu huna musta'malatun fi maknaha. Kata-kata mania di sini itu digunakan sesuai dengan maknanya. Al-mawdu'ati lahu, yang digunakan, yang diletakkan akan ia lafaz untuknya makna. Nah, sesungguhnya mania di sini itu digunakan pada maknanya mania, yang diletakkan akan ia lafaz mania untuknya makna. Wayatal amrad, wayatal amradi, wayatal amri, wayatal amri, pada puncak urusan. Ibdi'ina anha sab'un iddi'ai, wayatul amri iddi'ina anha sab'un iddi'ai. Sehabis-habis urusan atau puncak urusan itu menuduhkannya kita, sesungguhnya mania itu adalah binatang buas. Iddi'ai, iddi'ai masih ingat? Iddi'ai artinya sesuatu yang dihayalkan, sesuatu yang dibayangkan, itu adalah binatang buas. Itu kan pendapat Imam Sukaki di atas. Nah, mania di sana, mania di sana itu dianggap binatang buas. Pembahasan kemarin. Nah, jadi mania itu adalah sabuk. Bukan mania diserupakan dengan sabuk. Betul-betul mania itu dibayangkan seolah-olah sabuk. Itu dikatakan iddi'ai. Wa hadza la yukhrijuha an kauniha musta'mala fi ma'niha fi ma'naha al-haqiqi. Ini menganggapnya kita binatang buas mati itu adalah binatang buas iddi'ai, itu tidak mengeluarkan ia anggapan akannya kata-kata mania dari keadaannya mania itu digunakan pada maknanya yang hakiki, yaitu mati. Itu bantahan untuk masalah pertama. Waradda alaihi al-musannifu, dan membantah di atasnya Imam Sukaki oleh musannif pada masalah kedua. Wahia, dan dianya masalah kedua itu perkataannya Imam Sukaki. Apa kata Imam Sukaki? Kullu tarkibin ja'alal qawmu isti'ara fihi tabi'iyatan, setiap rangkaian yang menjadikan oleh kaum sebagai isti'arah padanya, rangkaian itu tabi'iyah, tuja'alu isti'aratan makniyah, itu dijadikan akan ia isti'arah sebagai isti'arah makniyah taklilan lil aqsam, karena menyedikitkan bagi pembagian. Wa hasilu raddihi alaihi, kesimpulan bantahannya musannaf terhadapnya Imam Sukaki itu ilzamuhu, mewajibkannya Imam Sukaki dengan menerima isti'arah tabi'iyah. Li'annaha,
yaj'alu qarinatal maqniyah isti'arah takhiliyah. Karena sesungguhnya Imam Sukaki itu menjadikan qarinah maqniyah sebagai isti'arah takhiliyah. Wa idza kanat qarinatal maqniyah fi'lan kalan ala mazhabihi isti'arah takhiliyah tabaiyah. Maka apabila ada ia isti'arah itu qarinah maqniyah fi'lan secara praktek, niscaya ada ia isti'arah berdasarkan mazhabnya Imam Sukaki adalah isti'arah takhiliyah tabaiyah. Kenapa demikian? Li'anna al-isti'arata fil fi'il la takunu, karena sesungguhnya isti'arah pada fi'il itu tidak akan pernah jadi kecuali tabaiyah. Saya ulang. Dah salah makna sedikit. Fa in kanat qarinatul maqniyah fi'lan, maka jika adalah qarinah maqniyah itu fi'il, niscaya ada ia qarinah berdasarkan mazhabnya Imam Sukaki itu menjadi isti'arah takhiliyah tabaiyah. Kenapa? Karena sesungguhnya isti'arah pada fi'il la takunu illa tabaiyatan, tidak terjadi kecuali tabaiyah. Kenapa bisa demikian? Wa bayanu dzalik, penjelasan demikian, annahu yaqulu, sesungguhnya Imam Sukaki pernah berkata pada contoh nataqatil halu. Apa kata beliau? Subbihatil halu bi insani, diserupakan hal dengan manusia. Wa huzifal musabbabu bih, dan dibuang musabbabih. Wadda'a annal musabbaha ainu, sesungguhnya musabbah adalah ainnya musabbabih. Summa lamma subbihatil halu bi insani, kemudian tak kala diserupakan hal dengan manusia, akhazal wahmu yatakhayyalu, masuklah dugaan berkhayal ia, masuklah waham berkhayal ia, anna lil hali nutqan, sesungguhnya bagi keadaan itu bisa bicara. Fasubihan nutqu al-mutakhayyalu bin nutqi al-muhaqqaqi, maka diserupakanlah bicara yang ada dalam khayalan dengan bicara yang hakikat. Wastuqiran nutqu al-muhaqqaq lin nutqi al-mutakhayyal, dipinjamlah nutqu yang dipastikan untuk nutqu yang ada dalam khayalan, dan diambil darinya nutqu akan kalimat natoko, natqan mutakhayyilan, akan natqan yang ada dalam khayalan. Wa huwa asbatu lil hali, dan dia tetap bagi hal. Hal di sini kata hal, maka ini disebut isti'arah pada fi'il. Dan isti'arah pada fi'il la takunu, tidak akan terjadi kecuali tabaiyah. Falazimahul qawlu biha, maka wajib kepada Imam Sukaki untuk menerima pernyataan tersebut, untuk mengatakan dengannya isti'arah tabaiyah. Maka perkataan musannif faqad sarraha biha ilah, itu isyarat kepada kias dari sakal pertama yang menazam
ia musannaf akan nyasakan. Apa nazarnya? Hakadha nataqat isti'arah fil fi'il wa kullu isti'arah fil fi'il isti'arah tabi'iyah yang tiju nataqat isti'arah tabi'iyah falazim lahu qawlu bitabi'iyah. Nah, sakal pertama yang dimaksudkan di sini sesuatu yang kita pelajari dalam mantik kemarin tentang sakal pertama. Nah, apa bunyi apa namanya di mantik? Qadiyahnya atau kiasnya? Al isti'aratu fil fi'li la takunu ila tabi'iyah. Faqad sara bihi ila isyarah kepada kias sakal pertama. Nazamnya begini. Nataqat isti'arah fil fi'il. Nataqat itu adalah isti'arah yang terjadi pada fi'il. Wa kullu isti'aratin fil fi'li isti'aratun tabi'iyah. Setiap isti'arah yang ada pada fi'il itu isti'arah tabi'iyah. Nah, muqaddimah sughronya adalah nataqat isti'arah fil fi'il. Muqaddimah kubronya kullu isti'arah fil fi'il isti'arah tabi'iyah. Natijanya nataqat adalah isti'arah tabi'iyah. Jadi dengan qadarullah pas kita bahas mantik dulu baru dibahas banyak. Ternyata dalam bayan menyinggung masalah yang ada di mantik. Ini masalah pertama. Pembahasan yang mau kita bahas atau yang dipaparkan oleh musannaf dalam redaksi hampir setengah halaman kitab tersebut, itu tujuan beliau adalah membantah pendapat Imam Sukaki dengan terjadinya isti'arah tabi'iyah. Karena Imam Sukaki tidak terima ada isti'arah tabi'iyah. Nah, sebelum beliau masuk dalam bantahan, beliau ulang kembali pendapat daripada Imam Sukaki tersebut. Nanti kita bahas lagi pendapat Imam Sukaki. Menurut jumhur, menurut Imam Sukaki, mania adalah musabbah. Musabbabahnya musabbabahnya sabu. Ini musabbabah. Ansabatil maniyatu azfaraha bi fulani. Mania musabbah diserupakan dengan sabuk musabbabih. Nah, kemudian kata Imam Sukaki, kata jumhur, disebut musabbah, dibuang musabbabih, terjadilah isti'arah bil kinayah. Nah, kata Imam Sukaki, enggak perlu buat-buat isti'arah bil kinayah, terlalu banyak jadi pembagiannya. Jadi maaf,
Kata Imam Sukaki tidak perlu istiarah tabi'iyah. Di tabi'iyah digabungkan menjadi istiarah bil kinayah. Nah, karena disebut musabbah, dibuang musabbabih, istiarah bil kinayah. Kemudian kata-kata maniyah. Maniyah itu adalah sabuk juga. Nah, dengan metode iddia. Itu yang bahasa kalimat tadi, iddia. Menuduhkan. Kalimat dasar iddia itu maknanya adalah tuduhan bohong, mengaku-ngaku. Itu makna kalimat iddia. Wa huwa yadda'i, idda'a yadda'i, dia menuduh. Maka dalam masalah fikih mudda'i itu digunakan bahasa mengaku-ngaku dia memiliki sesuatu. Saya mudda'i, antum mudda'a alaih. Kenapa digunakan bahasa idda'a yadda'i, iddi'aan? Karena tuduhan tersebut tidak bisa dibuktikan. Nah, jadi tuduhan yang tidak bisa dibuktikan itu disebut dengan iddia. Maka diiddiakan mania itu betul-betul sabuk. Iddia annaha sabuk. Dipaksakan diri kita untuk menyatakan bahasanya mania itu adalah sabuk. Nah, kalau ketika katakan mania itu betul-betul sabuk, maka dia memiliki kuku. Maka dinisbahkanlah kuku di sini. Kukunya mati. Jadi menancapkan oleh mati itu seperti binatang buas, akan kukunya di fulan. Nah, terjadilah di sana isti'arah takhyiliyah. Itu pandangan Imam Sukaki. Nah, itu kembali ke sedikit belakang karena itu akan dibahas. Nah, batu pemahamannya dengan kita. Faradda alaihi al-musannifu maslahatal ula. Ketemu kalimat itu? Faradda alaihi al-musannifu mas'atal ula, maka menolak di atasnya Imam Sukaki oleh musannif masalah pertama, yaitu ansabatil maniyatu al-faraha di fulani. Sesungguhnya lafaz mania, yaitu musabbah sebagai contoh, itu digunakan pada makna yang sebenarnya. Lafaz mania yang ada pada contoh itu digunakan pada makna yang sebenarnya. Maka tidak bisa dianggap isti'arah kalimat yang digunakan pada makna yang sebenarnya. Maka natijanya adalah la syai'a min lafzil musabbah bis isti'arah. Maka tidak ada satupun dari lafaz musabbah bisa dikatakan isti'arah. Apa yang musannif buat di sini itu disebut dengan kias sakal kedua. Kias sakal kedua. Kias sakal kedua mantik yang sudah diselesaikan. Nah, kembali dulu ke mantik sedikit.
anna lafzal musabbah dalam di sini yaitu kalimat maniyah. Lafaz musabbah di sini adalah lafaz maniyah mustamalun fi maknahu al-hakiki. Nah, memahami pelan-pelan. Ini disebut dengan muqaddimah surah. Berarti kias yang dipakai adalah kias iktirani. Wala syai'ah minal isti'arah bimustamalin fi maknahu. Ini disebut dengan muqaddimah kubra. Nah, hasil daripada dua muqaddimah itu yang disebut dengan qiyas. La syai'a min lafzi musabbah bisti'arah. Memahami bayan, pengantarnya mantik. Pertanyaannya, betul nih syakal kedua? Betul? Pasti betul, karena Musanya bilang begitu. Apa buktinya di syakal kedua? Rasanya di mahmul. Hah? Rasanya di mahmul. Apa? Rasanya di mahmul. Al-wasat Di mahmul. di mahmul. Pada mukimah syukur dan mukimah kubro. Al-wasat di mahmul pada Mukimah syukur dan kubro. muqaddimah sugro dan kubro. Mana hawasat? Lima enam. Lima enam. Kalimat yang berulang? Lima enam. Manahu yusta'malu fi maknahu. Nah, ini jadi had wasat ada pada mahmul, muqaddimah sughra, mahmul pada muqaddimah kubra. Nah, jadi sesungguhnya lafaz musabbah maniyah itu digunakan pada makna hakiki. Dan tidak satu pun dari isti'arah kalau kalimat itu digunakan pada makna hakiki. Jadi kesimpulannya, tidak satu pun dari lafaz musabbah itu isti'arah. Nah, ini diambil natijah potongan ini sama ini.
Jadi tidak satu pun dari lafaz musabbah dikatakan isti'arah. Nah, pendapat Imam Sukaki, di mana isti'arah terjadi? Mana lafaz? Maniyah. Apa kata beliau tentang maniyah di sini? Bermakna sabuk? Apakah maniyah diserupakan dengan sabuk? Maniyah diserupakan dengan sabuk, disebut musabbah, di bawah musabbabeh? Enggak, itu jumhur yang punya. Menurut Imam Sukaki, maniyah itu adalah maniyah, cuma dihayalkan dia sabuk sehingga punya kuku. Berarti menurut Imam Sukaki, maniyah di sini tetap bermakna maniyah, enggak ada perubahan. Berarti Anda mengatakan maniyah itu tetap bermakna maniyah, cuman hayalannya dia sabuk, diakui, dipaksakan dia sebagai sabuk sehingga dia punya kuku. Nah, maka berarti Anda telah mengatakan maniyah tetap bermakna maniyah. Berarti musabbah yaitu kalimat maniyah digunakan tetap pada makna yang sebenarnya. Tidak ada satupun isti'arah yang terjadi pada kalimat yang digunakan pada yang sebenarnya. Seulang, Anda mengatakan maniyah tetap bermakna maniyah. Berarti lafaz musabbah yaitu maniyah digunakan sesuai dengan makna yang sebenarnya, bukan sabuk. Tidak ada satupun dianggap isti'arah dengan kalimat yang digunakan pada yang mana sebenarnya. Kesimpulannya, tidak ada satupun musabbah disebut isti'arah. Berarti ini tidak terjadi isti'arah. Nah, tidak terjadi isti'arah di sini. Ini bantahan pertama dalam masalah pertama. Kita lanjutkan dengan kitabnya. Bahwa isyarah ila qiyas misakasani. Nah, kata-kata tersebut, kata musannaf tersebut itu mengarah kepada qiyas dari syakal kedua yang ada dari Imam Mantiq. Ya yubtilu bihi qaulahu. Musannaf membatalkan dengan metode qiyas ini perkataan Imam Sukaki. Apa kata beliau? Sesungguhnya sesuatu yang disebut isti'arah bil kinayah, sesungguhnya sesuatu yang disebut dengan isti'arah bil kinayah, yaitu lafaz musabbah ini menurut mazhab jumhur, li'annal isti'arah lafzul musta'mal fi ghairi ma udi'ala. Karena isti'arah adalah lafaz yang digunakan bukan pada tempatnya. Sebetulnya yang diinginkan di sana adalah binatang buas, tapi disebut dengan laki-laki. Yang dimaksudkan adalah laki-laki tapi disebut dengan binatang buas. Jadi menggunakan sesuatu bukan pada tempatnya, itulah namanya isti'arah. Sementara maniyah di sini tetap Anda gunakan sesuai dengan makna yang sebenarnya. Qoyatul amar. Nah, puncak urusan ketika kita katakan maniyah itu adalah sabuk iddia. Iddia ina annaha sabuk iddia. Karena kita dipaksakan mengakui itu adalah sabuk. Berarti dia tidak dikeluarkan dari pemakaian makna yang sebenarnya, yaitu mati. Nah, dia kan tetap mati, cuman kita paksakan dia anggap itu sebagai sabuk. Ada terjadi isti'arah? Enggak terjadi isti'arah. Nah, kapan bisa terjadi isti'arah? Ketika maniyah diserupakan dengan sabuk. Nah, seharusnya disebutkan musabbabah di sana, baru cocok, menancapkan oleh binatang buas.
tapi disebut adalah musabbahnya, dibuang musabbabehnya, berarti dia isti'arah bil inayah. Ini pendapat siapa? Jumhur. Titik. Sekarang bantahan pada masalah kedua, yaitu kalimat nataqatil halu. Nataqatil halu. Menurut Imam Sukaki, isti'arah terjadi di mana? Di nataqat atau di al-halu? Al-halu. Diserupakan dengan apa? Insan. Mana musabbah? Al-halu. Musabbah. Hasiluhu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris dari bawah. Wa hasiluhu radduhu alaihi ilzamahu bil qawli bitabaiyah. Kesimpulan perdebatan ini nanti memaksakan Imam Sukaki harus menerima perkataan adanya isti'arah tabaiyah. Kenapa? Karena Imam Sukaki menjadikan qarina makniyah sebagai takhiliyah. Qarina makniyah sebagai takhiliyah. Mana qarina makniyah? Pendapat jumhur, di mana terjadinya isti'arah? Di nataqat. Mana qarinanya? Al-halu. Di jumhur nataqat disamakan dengan dalat. Nah, dalat berarti disebut apa? Musabbah atau musabbabeh? Yang disebut musabbah. Terjadi isti'arah makniyah. Mana halnya? Mana qarinanya? Al-halu. Nah, Imam Sukaki dengan beliau menjadikan qarina makniyah, yaitu kalimat halu, menurut pendapat jumhur, ini qarina makniyah, beliau jadikan sebagai isti'arah takhiliyah. Isti'arah takhiliyah sama dengan ini, takhiliyah. Jadi kata Imam Sukaki, al-halu musabbah, kemudian insan musabbabeh. Tapi harus dibayangkan bahwasanya halu itu benar-benar bisa bicara. Terjadi lagi yang namanya iddia. Nah, iddia annahu an nalahu nutkun. Dituduhkan, dipaksakan
hal itu memang dia punya lidah dan bisa bicara. Terjadilah isti'arah takhiliyah. Mana korinahnya menurut Sukaki? Itu kalimat nataqa. Ini korinahnya. Sementara menurut jumhur, perbandingan nataqa sebabnya nah, ini adalah disebut musabbah, di bawah musabbah namanya isti'arah bil kinayah. Korinanya ini nggak mungkin keadaan itu bicara, pasti maknanya menunjuki. Oke. Jadi korina makniyah dijadikan oleh Imam Sukaki sebagai isti'arah. Beliau katakan inilah musabbah, ini musabbah bih. Tapi muqtada beliau adalah bukan hal, bukan insan yang ada di sana, tapi hal yang kita bayangkan dia sama dengan insan, sama-sama bisa bicara. Maka iddia anna lahu nutqun, harus dipaksakan dia bisa bicara. Korinanya adalah nataqa. Oke, sampai di situ. Fa idza kanat qarinatul makniyah fi'lan, kalau sekiranya qarina makniyah itu adalah fi'il, ini jadi qarina. Apabila adalah qarinah adalah fi'il sesuai dengan mazhab Imam Sukaki, dia adalah isti'arah ta'iliyah tabaiyah. Apabila qarinanya adalah fi'il, niscaya qarinah ini harus berlaku atas mazhab Imam Sukaki, itu adalah isti'arah ta'iliyah tabaiyah. Harus beliau harus menerima tabaiyah. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya isti'arah pada fi'il itu tidak bisa terjadi kecuali tabaiyah. Penjelasannya adalah pada nataqatil halu diserupakan halu dengan insan. Nah, diserupakan halu dengan insan. Lalu dibuang musabbabe, yaitu insan. Wadda'a annal musabbah ainu, lalu dipaksakan musabbah itulah insan itu sendiri. Dipaksakan sesungguhnya musabbah adalah ainnya musabbah. Dengan memaksakan dia bisa bicara, sehingga kita dikatakan al-halu adalah musabbah. Walaupun diserupakannya musabbabe, tapi al-halu tetap al-halu. Akhazal wahmu yatakhayyalu, akhirnya dugaan kita langsung berkhayal hal itu bisa bicara.
Nah, hal itu bisa bicara. Berarti bicara ada dua macam. Ada nutki hakiki, ada nutki mutakhayyal. Apa bahasa kitabnya? Mutakhayyal. Nah, nutki insan bicaranya hakiki. Kemudian kalau keadaan bicaranya khayalan. Nah, akhazal wahmu yatakhayyalu anna lil hali nutqan. Maka waham akan berkhayal keadaan itu bisa bicara. Diserupakanlah bicara yang ada dalam khayalan dengan bicara yang sebenarnya. Lalu dipinjamlah nutki hakiki, lalu dipindahkan kepada nutki mutakhayyal. Nah, nutki yang hakiki ini dipindahkan ke atas. Jadi dibuang nutki yang menjadi khayalan, dimasukkan adalah nutki yang sebenarnya. Maka disebutlah dia isti'arah. Isti'arah Isti'arah nutki di sini maknanya adalah, makna dasarnya adalah nutki khayalan. Karena bicara akan keadaan, berarti cuma ada dalam khayalan. Yang bicara sebenarnya adalah manusia, musabbabeh. Kemudian dipinjam bicara yang hakiki, digunakan menjadi dalam pemakaian. Jadi disebut apa itu? Yang disebut apa? Musabbah atau musabbabeh? Tasbih. Sebut? Musabbabeh. Tasbih. Tasrihiyah. Nah, setelah dia terjadi isti'arah kepada masdar, baru berpindah bentuk menjadi fi'il. Pindah bentuk menjadi fi'il. Berarti secara otomatis Imam Sukaki membantah isti'arah tabaiyah, tapi belum mempraktekannya. Nah, beliau mengatakan tidak ada isti'arah tabaiyah. Secara tidak langsung beliau telah membuat isti'arah tabi'iyah di dalam contoh ini. Ketika beliau mengatakan ini musabbah, ini musabbabeh, kemudian hal ini bukan musabbah, bukan musabbabeh, bukan insan, tapi betul-betul hal yang dikhayalkan dia bisa bicara. Kalau jumhur kan mudah. Keadaan diserupakan dengan manusia. Keadaan bermana keadaan, insan bermana insan. Disebut musabbah, dibuang musabbabeh. Jadi isti'arah kinayah, khalas, mudah untuk diterima. Tapi Imam Sukaki tidak. Hal itu adalah ainuh. Musabbabah adalah ainuh. Memang musabbabah itu sendiri, musabbah itu sendiri yang bicara, bukan insan. Memang ini yang bicara. Itu ya, iya itu yang bicara. Betul, iya betul itu yang bicara. Dipaksakan itu bicara. Bisa keadaan bicara? Tidak. Tidak, berarti terjadilah bicara bermana
Khayalan. Berarti ada namanya nutski mutakhayal, ada namanya nutski hakiki. Bicara khayalan, bicara hakiki. Nah, setelah terjadi di sini, dibuanglah bicara khayalan, dia sebagai musabbah, kemudian disebut musabbabih, namanya isti'arah tasrihiyah. Nah, setelah berlaku di fi'il, di masdar, baru dipakai ke fi'il. Nah, dipakai ke fi'il. Berarti Anda telah melakukan praktek isti'arah tabi'iyah. Tapi Anda sendiri bilang tidak ada isti'arah tabi'iyah. Nah, itulah perkataan musannaf. Perdebatan ini, argumen jumhur ini atau musannaf ini memaksa Imam Subuki harus menerima isti'arah tabi'iyah. Wa huwa asbatu lil hal, dianya kalimat nataqa telah dinisbatkan bagi hal. Fahazi isti'arah fil fi'il, wal isti'arah fil fi'il la takunu tabi'iyah, falazimahu qawlu biha, maka wajib akannya Imam Sukaki oleh menerima isti'arah tabi'iyah. Perkataan musannaf telah mengisyarat kepada kesana dengan sikil pertama. Nah, sikil pertama di proses menurut ilmu nanti. Nah, kata halu natapat adalah isti'arah fil fi'il. Wa kullu isti'arah fil fi'il isti'arah tabi'iyah. Maka kesimpulannya adalah natakat adalah isti'arah tabi'iyah. Nah, ini disebut Qadimah Sughra. Ini semua. Ini mana hal wasat? Isti'arah fi fi'il. Nah, di mana ada hal wasat? Mahmul pada sughra, maudhu pada kubra disebut dengan sakal awal. Nah, sakal awal
Lihat baris 3 dari atas. Maaf, dari bawah. Paling ujung. Isyaratun ila qiyasin minas sakalil awal. Nah, ini menunjukkan kepada isti'arah sakal pertama dari memantik. Karena al-wasat ada pada mamul, sugro, maudu', kubro. Natijahnya adalah nataqat isti'arah tabaiyah. Jadi anda harus menerima nataqat isti'arah tabaiyah. Imam Sukaki telah terjebak dengan perkataannya sendiri. Oke. Ada pertanyaan? Yang nggak jelas, kamu? Siapa ada nggak jelas? Irfan? Nanti kalau nggak jelas suruh Zahran lagi jelasin. Nah kalau dicatat itu nggak dipahami, itu bingung sendiri. Sama belajar peta buta, cuma dipahami. Nanti kurikulumnya udah pas. Nanti dulu baru bayar. Itu yang menandakan bahasanya ilmu itu terkait satu sama lain. Maka tidak memahami satu cabang akan meribetkan memahami cabang lain. Pakar bayan apabila tidak belajar mantik, dia akan dibenturkan dengan syakal, kata syakal. Nah, pada Quran dan hadis itu berperanan nahunya, sorofnya, bayannya, mantiknya, lughahnya, balaghahnya, usul fikihnya, qawaid fikihnya. Itu semuanya berjalan pada Quran dan hadis. Maka baca lagi Fadilah Ahmad. Nah, seseorang tidak akan bisa jadi mujtahid kecuali menguasai 13 cabang ilmu. Kita belajar hari ini bukan untuk menguasai, hanya untuk memahami betul atau enggak gitu. Kemudian setelah memahami, baru menghargai daripada ulama-ulama kita yang dulu, bagaimana mereka bisa menghasilkan hukum, sehingga setelah mereka mempelajari 13 cabang tersebut. Nah, sekarang kan satu cabang baru dipahami. Dari satu cabang itu ada satu ranting, hanya pendapat Imam Sukaki. Nah, ranting itu saja sulit dipatahkan. Jadi sadar diri, tidak mendirikan mazhab sendiri. Nah, Salafi dia mengharamkan pelajaran-pelajaran tidak jelas, sehingga dia tidak mengenali kelemahan dirinya. Akhirnya dia merasa selevel dengan Imam Syafi'i. Nah,
Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.